Cara Persib Bandung untuk meraih gelar Liga Indonesia menjadi buah bibir sebab pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menerapkan permainan pragmatis, menunggu lalu menggencarkan counter attack yang sangat amat cepat ketimbang orientasi terhadap penguasaan bola. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, 2 musim terakhir klub yang meraih gelar Liga Indonesia, kita bicara ujungnya, endingnya, merupakan klub yang bermain secara pragmatis. Kita bicara PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tavares. Ya, Coach Bernardo Tavares menekankan, menuangkan filosofinya kepada PSM Makassar untuk bermain lebih menunggu lalu melakukan counter attack, dan itu efektif. Lalu yang terbaru, yang teranyar, Persib Bandung bersama Boyan Hodak menerapkan pendekatan yang sama juga secara garis besar. Bermain lebih menunggu, kemudian memanfaatkan counter attack. Nah, kalau kita bicara case klub-klub yang menguasai bola di Liga Indonesia, ini pun menjadi sebuah diskursus yang menarik. Aku bukan katakan filosofi klub yang memiliki penguasaan bola yang ingin terus menguasai sepanjang 90 menit pertandingan itu jelek. Nah, ini soal dinamika apa yang baik untuk kompetisi Liga Indonesia. Kita bicara Persib Bandung sebelum dilatih oleh Boyan Hodak. Persib dilatih oleh Luis Mia. Secara filosofi itu jauh banget antara Boyan Hodak dan Luis Mia. Luis Mia sangat mengandalkan penguasaan bola. Nah, ujungnya karir dari Luis Mia bersama Persib dari sisi permainan, dari sisi tren, terbilang negatif. Nah, usut punya usut, setelah kita melihat banyaknya berita dari wawancara yang dilakukan oleh awak media kepada pemain-pemain Persib, ada ketidaknyamanan terhadap taktikal yang ditumpahkan oleh Luis Mia, sehingga muncullah perbandingan antara Luis Mia dan Boyan Hodak, dan beberapa pemain dari Persib Bandung mengaminkan kalau misalnya taktikal strategi yang dimiliki oleh Boyan Hodak simple. Nah, kalau kita bicara fair-fairan dengan penguasaan bola, memang butuh effort pemahaman taktikal yang lebih complicated. Nah, sekali lagi perlu digarisbawahi, aku pun bukan mengatakan pelatih yang memiliki pendekatan pragmatis tidak memiliki ide yang complicated, tapi secara passion terhadap permainan di atas lapangan, tentu bermain menunggu lalu menggencarkan counter attack, memanfaatkan skill individual terkesan simple. Itu kan dibilang oleh beberapa pemain Persib, tapi butuh kemampuan individual juga. Nah, itu dimiliki oleh Boyan Hodak bersama Persib. Dari sisi counter attack tentu dibantu oleh Ciro Alves, kualitatifnya 1 lawan 1 sangat amat luar biasa. Lalu ada Beltrame, kemudian Febri Haryadi, di depan ada David Da Silva. Serupa juga dengan PSM Makassar eranya Bernardo Tavares yang berhasil menjadi juara. Di situ ada Yance, Yakob, pelari-pelari nih, Ramadan Sananta, kemudian ada William Fulwim, Everton, dan pemain-pemain lainnya. Jadi butuh juga individual yang mampu mendukung permainan counter attack. Ya, semua klub bisa menerapkan permainan counter attack, permainan pragmatis, tapi nggak 100% bisa berjalan mulus jika sekali lagi individunya tidak mendukung. Sama juga ball possession. Nah, ball possession pun bisa sebenarnya berjalan secara prima di atas lapangan. Nah, asal pemainnya mampu memahami apa yang diinginkan oleh seorang pelatih, sehingga jangan heran Pep Guardiola kita ambil menjadi salah satu case. Nah, Pep Guardiola ketika melatih klub manapun itu, ya awalnya di mukanya harus bersepakat dengan pemilik klub. Kalau misalnya Pep harus mendatangkan pemain yang ia inginkan. Kenapa? Karena Pep ingin pemain-pemain yang ia datangkan itu, yang ia miliki secara intelijensi, secara pemahaman terhadap taktikal, mampu nih menerapkan ide-idenya. Nah, sehingga kita lihat bersama Barcelona sangat mumpuni pemain-pemain yang diinginkan oleh Pep. Ketika
manajemen Barca tidak mampu memenuhi ataupun ya konflik terjadi, Pep keluar. Kemudian di Bayern, kemudian di Man City, dan ya itulah keunikan bagi seorang pelatih yang bernama Pep Guardiola. Pada akhirnya disebut-sebutlah Pep Guardiola merupakan pelatih yang harus memiliki skuad yang oke. Nah, sekali lagi teman-teman, inilah dia soal kebutuhan pendekatan. Nah, ball possession yang dimiliki oleh Pep ya memang harus memiliki pemain-pemain yang berkaliber, berkualitas, berkelas. Karena dituntut misalnya bermain sering melakukan pergerakan orang ketiga. Ini kan nggak mudah. Kemudian melakukan permainan kombinasi 1-2 sentuhan, kemudian menerapkan false nine, kemudian memanfaatkan koridor half space, kemudian bagaimana menjaga pertahanan secara rapat padu padat, kemudian bagaimana line 4 back ketika menerapkan pertahanan secara shape 4-4-2 tanpa menguasai bola. Nah, hal-hal itu tentu harus pemain yang dimiliki Pep tahu keinginan dari Pep. Serupa juga dengan pendekatan counter attack. Nah, pemain-pemain seperti Persib Bandung, PSM Makassar, siapa lagi di Eropa misalnya lagi Liverpool, dan filosofi pendekatan counter attack, pasti pelatih tersebut merekrut pemain-pemain yang memiliki kemampuan misalnya individual yang kuat, kemudian lari yang kencang, dan sebagainya. Nah, dari diskursus apa yang terjadi di Liga Indonesia sekarang ini cukup menarik teman-teman. Apakah, ini kan pertanyaan besar akan muncul, apakah di tahun ketiga ataupun musim depan klub-klub dari Liga Indonesia akan melakukan pendekatan permainan counter attack? Karena studi kasusnya beberapa klub yang mengandalkan orientasi terhadap penguasaan bola, kita sebut saja Persib era Luis Mia, kemudian Persija era Thomas Doll, ya mengalami kesulitan lah ya untuk bisa survive ataupun konsisten. Nah, imbasnya contoh kita ambil Persija Jakarta. Mereka mengandalkan permainan ball possession. Salah satu yang disoroti oleh pendukung Persija Jakarta kualitas pemain Persija Jakarta. Nah, antara musim pertama Doll bersama Persija dengan Doll musim kedua, secara kualitas pemain tanpa mengurangi rasa hormat. Kebetulan aku ada mengenal beberapa pemain Persija Jakarta dan beberapa kali komunikasi, kan ada gap antara musim pertama musim kedua. Musim pertama Doll sangat prima, hampir juara. Di musim kedua mengalami penurunan karena kualitas pemain. Nah, ketika kualitas pemain tersebut secara filosofi yang dimiliki oleh Doll tidak bisa diterapkan, maka akan sulit. Ujungnya apa? Persija sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer, baik itu passing, kontrol bola, dan lain sebagainya. Karena esensinya Doll menerapkan permainan penguasaan bola, tapi karena secara kualitas pemain Persija nggak mampu holding retention ball yang sangat amat kuat untuk musim ini, akhirnya secara filosofi nggak bisa terimplikasi permainan Thomas Doll di atas lapangan. Nah, untuk Liga Indonesia tadi sudah kita bahas 2 musim terakhir, termasuk Persib juara ini teman-teman, ujungnya ya klub yang juara mengandalkan permainan counter attack. Nah, counter attack ini pun secara pendekatan ini juga dilakukan oleh Coach Sintayong. Coach Sintayong beberapa kali kita amati di berbagai macam wawancara, dia sudah menekankan, termasuk yang sudah kita undang teman-teman diskusi bersama Bang JJ, translator dari Coach Sintayong. Ia bilang tegas teman-teman, Coach Sintayong, bagaimana secara solid dulu untuk membentuk pertahanan rapat padu padat. Ketika pertahanan itu kuat, maka ada kesempatan untuk bermain proaktif, konstruktif, itu akan dilakukan. Jadi secara turning point-nya, filosofi yang dimiliki oleh Coach Sintayong pun bukan mutlak untuk bermain menguasai bola, orientasi terhadap bola, enggak. Lebih mengandalkan permainan reaktif, menunggu ada kesempatan melakukan counter attack. Ya, walaupun termasuk Boyan Hodak, termasuk misalnya Jose Mourinho ataupun ya Coach Sintayong sendiri, ada beberapa case mereka pun melakukan permainan proaktif. Proaktif itu maksudnya apa Bang Tom? Bermain konstruktif, membangun serangan dari posisi penjaga gawang, back, lini tengah sampai lini depan. Nggak secara
100% menghilangkan entitas permainan penguasaan terhadap bola. Ada beberapa kali pattern ataupun bentuk penyerangan yang memang coba dilakukan secara rapi. Contoh di akhir-akhir ini, Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong kan ada beberapa kali bermain sangat amat proaktif, konstruktif, membangun serangan dari bawah. Ujungnya yang menjadi kendala bagi Timnas Indonesia kita efektivitas. Meski sudah dibangun secara rapi, dia di depan gawang ketika dapat peluang tidak bisa dioptimalisasi secara prima. Nah, di Liga Indonesia pun kita sudah sering membahas, termasuk salah beberapa pemain asing kita sering melontarkan testimoni. Kalau Liga Indonesia banyak lari, jadi ada korelasinya kan, Liga Indonesia banyak lari kemudian memanfaatkan counter attack, dan Timnas Indonesia pun kekuatannya di lari beberapa kali lewat counter attack teman-teman. Nah jadi ya inilah dia bagaimana situasi sepak bola Indonesia kita yang harus tentunya kita terima tanpa mengejek ataupun mendiskreditkan filosofi antara pelatih A, pelatih B. Ini soal apa yang work, apa yang bekerja di atas lapangan. Seperti misalnya Ancelotti bersama Real Madrid bermain lebih reaktif, itu dihujat miskin taktik bla bla bla, tapi ia sukses. Gimana menurut teman-teman? Tapi ia sukses. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.